Oke, jadi kita akan masuk perkuliahan hari ini di pekan ke-7 ya, atau minggu ke-7. Dan materi yang akan kita bahas sudah bukan ukuran pemusatan ya, tapi kita sudah pindah ke ukuran penyebaran. Oke, ada yang bisa sudah tampil di layar handphone atau di laptop masing-masing? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi materi kita di hari ini membahas terkait ukuran penyebaran. Terus fokus kita adalah terkait ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan. Ya, di sini ada 3 hal sebentar yang akan kita bahas. Mulai dari range ya, atau di beberapa buku juga disebut dengan jarak. Ya, kita akan bahas itu. Kemudian deviasi rata-rata dan juga varians dan deviasi standar atau simpangan baku. Ya. Ukuran penyebaran ini juga dalam beberapa buku kalau kita temukan ada yang menyebutkan juga dengan ukuran dispersi. Ya. Seberapa besar, intinya yang saya jelaskan yang lalu itu kan kalau data kita simetri berarti kita tidak perlu ukur ya penyebaran data kita. Tapi faktanya data kita di lapangan itu selalu menceng ya atau condong, atau data kita itu tidak simetri. Maka seberapa besar ukuran penyebaran data kita, seberapa besar condongnya, seberapa besar mencengnya, seberapa besar dia menyebar, itu kita bisa tahu ya. Nah, ukuran penyebaran ini adalah suatu ukuran ya, baik yang sifatnya parameter maupun statistik ya, atau kita menggunakan populasi ataupun sampel untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari nilai rata-rata hitungnya. Ya, jadi kalau kita bahas yang lalu di hubungan rata-rata median dan modus, kalau nilai rata-rata itu lebih besar ataupun lebih kecil daripada median dan modusnya, maka data itu akan mengalami penyimpangan ya. Nah, di sini juga sama ya, ukuran penyebaran itu kita mau tahu seberapa besar dia menyimpang. Sehingga nanti kalau kita mengukur suatu ukuran penyebaran ya, itu nilai yang semakin kecil itu yang semakin baik ya, atau mendekati 0 itu yang semakin baik. Kenapa? Karena datanya tidak terlalu menyimpang. Jadi semakin mendekati 0 atau penyimpangannya kecil, itu berarti makin lebih baik dibandingkan data yang menyimpangnya terlalu besar. Nah, secara berturut-turut sebentar kita akan bahas tentang range atau jarak, deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut juga dengan simpangan baku. Ya. Oke, kita masuk dulu untuk ukuran yang paling mudah ya, paling sederhana untuk mencari tahu jarak ya atau range suatu data. Jadi range atau jarak adalah ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran, karena untuk range ini kita hanya perlu mencari ya nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data ya. Nah, kemudian di sini range ini kita cari dengan mengurangkan antara nilai tertinggi, mencari selisih ya antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Makanya Anda lihat di rumus ini adalah H dikurangi L, atau nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Ya. Oke. Sekarang kita masuk di soal. Ini soalnya sudah dicatat belum? Sudah. Sudah ya, materinya sudah saya kasih kemarin. Pastinya Anda sudah catat. Oke, dari soal ini kita diminta coba untuk mencari ya range atau jarak dari data di atas. Nah, di sini ada data pertumbuhan ekonomi ya dalam persen dari tahun 1994 sampai tahun 2001. Kita diminta untuk mencari ya berapa range dari setiap setiap negara ini ya, negara maju, negara industri baru, ASEAN, dan industri. Ingat prinsipnya tadi, kita mengurangkan antara
nilai tertinggi dengan nilai terendah. Oke, kita masuk di penyelesaiannya ya. Ini kita punya data tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang coba kita mencari range negara maju ya, atau jarak dari negara maju ya. Selisihnya berapa? Nilai tertinggi. Berapa nilai tertinggi untuk pertumbuhan ekonomi negara maju? 3,2. 3,2. 3,2. Ada 3 ya di tahun 1994, 96 dan 97. Dikurangi dengan nilai terendah. 2,1 Pak. 2,0 Pak. 2,1. 2,0 atau 2,1. 2,0 ya. 2,0 Pak. Iya Pak. Terus kita kurangkan 3,2 kurang 2,0 dapat berapa? 1,2 Pak. 1,2 itu adalah range negara maju ya. Ingat saya bilang ya, sekali lagi statistik wajib hati-hati ya, teliti. Prinsip kehati-hatiannya dalam arti teliti. Terus negara industri baru. Nilai tertinggi kurang nilai terendah. Nilai tertinggi berapa? 7,6. 7,6. Oke, nilai terendah. Negatif. Min 1,5 Pak. 1,5. Min 1,5. Oke, coba kurangkan. 7,6 kurang min 1,5. Dapat berapa? 9,1 Pak. 9,1. Ingat, min kali min hasilnya pasti positif ya. Iya Pak. Oke, terus negara ASEAN, pertumbuhan ekonominya selisihnya berapa? Range-nya berapa? Nilai tertinggi 7,1 Pak. 7,1. nilai terendah. Min 9,4. 4. Oke. Berarti 7,1 dikurangi min 9,4 dapat berapa? 16,5. 16,5. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Indonesia. Nilai tertinggi 8,2 Pak. 8,2. Oke. Nilai Terendah. terendah min 13. 7. Oke. Dikurangkan. Rp 21,9 Pak. 21,9. Oke, 21,9. Jadi range ini mudahnya di situ ya. Kita dengan cepat untuk bisa mencari ya nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, sambil dicatat. Nah, dari negara maju, negara industri baru, ASEAN dan Indonesia, mana yang range-nya atau ukuran penyebarannya dikatakan baik atau data kita data yang Negara maju. baik. Kenapa negara maju? Kenapa negara maju? Karena hasil ranknya kecil. Oke. Karena nilai range-nya atau nilai jaraknya paling kecil. Jadi tadi saya bilang ya, semakin mendekati 0 atau semakin kecil nilainya, berarti datanya makin tidak menyimpang ya. Datanya itu cenderung homogen, dan data yang homogen atau data yang tidak menyimpang inilah yang tidak cenderung ya, tidak cenderung heterogen, atau data yang cenderung homogen atau sama atau tidak terlalu menyimpang, itulah data yang baik ya. Karena data tersebut kita bisa olah lebih lanjut menggunakan pendekatan-pendekatan parametrik dalam statistik. Ya. Jadi Anda lihat Indonesia memang baik ya di satu sisi karena pernah tembus sampai 8,2, tapi di sisi lain waktu krisis 97 efeknya pertumbuhan ekonomi kita sampai minus 13,7 sehingga menyebabkan range ya, ada lihat jarak yang paling besar di sini. Nah, ya. Oke, silakan dicatat di catatan Anda. Ya.
penjelasan saya tadi ya. Jadi sekali lagi untuk kita tahu bahwa data kita itu lebih baik dibandingkan data yang lain, itu adalah dengan melakukan komparasi atau melakukan perbandingan. Tapi ya kalau kita dapat satu nilai, misalnya range tanpa ada compare juga, memang akan sulit ya. Tapi ketika kita membandingkan dengan beberapa negara atau beberapa kasus, katakanlah beberapa contoh, misalnya ada mahasiswa saya teliti soal perbedaan antar sektor ya di bursa ketika terdampak pandemi. Nah itu dia bagi per sektor itu kita ketemu range-nya ya, range rata-rata. Gitu. Dia tidak pakai range, dia pakai simpangan baku dalam. Oke, sudah? Kita bisa lanjut? Atau masih Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, intinya Pak, range ini, ya oke. Intinya range ini kita gunakan nilai tertinggi dan nilai terendah. Selisihnya kita hitung, dapatlah jarak. Oke, kita pindah ke deviasi rata-rata. Oke, deviasi rata-rata ini adalah deviasi rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitung. Jadi sebenarnya intinya mau melihat apakah data kita itu seberapa besar sih menyimpang dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, di sini ada rumus ya, kita pakai MD atau median rata-rata atau deviasi rata-rata, itu punya makna yang sama dengan sigma. Ini tanda absolut ya, bukan, Anda jangan pakai kurung, dia garis tegak ya, sigma X kurang X bar dibagi N ya, di mana MD itu adalah median rata-rata atau deviasi rata-rata kita mau ketahui. Kemudian X itu adalah nilai dari setiap data, kemudian X bar itu adalah rata hitung dari pengamatan, dan N itu adalah jumlah data kita. Oke. Sudah dicatat ini rumusnya? Sudah, sementara Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, deviasi rata-rata itu rumusnya adalah sigma atau kita jumlah nanti X kurang X bar dibagi N, di mana X itu adalah nilai setiap data pengamatan kita, X bar adalah rata-rata, dan N adalah jumlah data atau jumlah pengamatan kita. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Di sini ada data soal IPM ya. Ini data IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, atau istilah Inggrisnya itu Human Development Index. Ini indeks yang menggambarkan atau menjelaskan terkait pembangunan manusia yang diukur dengan tiga hal itu ya, dilihat dari kesehatan, ekonomi, dan juga dilihat dari pendidikan ya. Jadi kalau IPM makin tinggi berarti menunjukkan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu daerah itu makin baik ya. Nah, dari data di atas ini ya, Indeks Pembangunan Manusia dari Kabupaten Sumba Timur, ini ada data selama 4 tahun ya. Kita lihat cenderung meningkat ya di sini. IPM kita makin lebih baik tiap tahun. Diminta untuk mencari berapa nilai deviasi rata-rata dari data kita ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, kita di sini tulis dulu ulang data tersebut ya. Lalu nanti kita akan kerjakan atau selesaikan. Oke, Anda mau tulis dulu data ini atau sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Dari data ini kita
dari rumus kita cara langkah terlebih dahulu kita cari kan rumusnya kan MD sama dengan X kurang X bar dibagi N. Nah, data X-nya kan ada ini, data X ini. Ya, selama 4 tahun ada. Kemudian N-nya juga kita tahu 4 ya, karena data kita selama 4 tahun. Nah, berarti di sini yang data tidak ada itu yang belum diketahui itu adalah data apa? Rata-rata, Rata-rata, Pak. Ya, rata-rata. Maka terlebih dahulu kita mencari nilai rata-ratanya, gitu ya. Oke, cara mencari nilai rata-ratanya yaitu dengan cara, masih ingat rumusnya? X bar atau kalau mu Jumlah semua data dibagi 2. Hah? Dibagi berapa? Jumlah semua data dibagi dengan N, ya, dibagi dengan jumlah data. Oke, berarti langkah pertama kita jumlah semua ini. Coba Anda gunakan kalkulator Anda, jumlah IPM dari tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018. 254,6, Pak. Berapa, Ervan? 254,6. 254,6. Oke, thank you. Jadi kita jumlah semua ya, dari data tahun pertama sampai data tahun ke 4 ya, 2015 sampai 2018. Oke, lanjut. Setelah itu kita bagi dengan jumlah data kita. Ada berapa data kita? Jumlah tahunnya? 4. 254,6 tadi ya? Betul ya? 254,6. Ya, 6, Pak. Dibagi dengan 4. Dapat berapa? 64,1. 63,65, Pak. 63,65. Oke, hati-hati ya dalam proses menghitung. Kalkulator Anda sekali lagi ya. Kalau hitung itu harus teliti. Apalagi data kita ini data yang real ya. Data yang dari data yang desimal. Indeks pembangunan manusia itu biasa datanya data sifatnya kontinu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, setelah kita cari nilai rata-rata, lalu kita sudah dapat ya, kita komplitkan semua, ada X, X bar sama N ya, kita sudah punya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus X kurang X bar. Berarti kita kurangkan setiap nilai X ini, IPM ini, dengan rata-rata. Jadi yang pertama 62,54 kita kurangkan dengan 63,65. Dapat berapa? Min 1,11. Min 1,11 atau min 1,11. Oke, lanjut. 2016. 63,22 dikurangkan dengan 63,65. Min 0,43, Pak. 0,64. Oke, terus 2017 64,19 kita kurangkan dengan 63,65. 0,5, Pak. 0,54, Pak. 0,56, Pak. 54, Pak. 54. Oke. Hati-hati hitungnya. Lanjut 2018. 64,65 kurang 63,65. 1, Pak. 1. Oke. Oke, jadi kita sudah punya data ya. X kurang X bar ya. Jadi tahun 2015 min 1,11, min 0,43, 0,54 dan 1. Oke. Langkah selanjutnya itu dirumus pakai tanda apa tadi saya bilang? Saya belum sebut ya. Itu tanda absolut.
Absolut itu artinya apa? Ada yang tahu? Ini biasa kalau sutanya begini mulai menghilang. Mutlak. Tanda mutlak artinya apa? Di matematik. Tidak berubah. Ya, artinya bagaimana? Maksudnya tidak berubah bagaimana? Mutlak, bukan di matematik bukan tidak berubah ya. Mutlak itu artinya Nilai yang negatif, Pak. nilai negatifnya itu tanda minnya akan diabaikan sehingga min ini hilang. Sedangkan yang positif ya tetap. Jadi menghilangkan tanda negatif atau tanda minnya ini dengan pakai absolut atau tanda mutlak. Gitu. Tanda mutlak itu ya tadi tanda negatifnya jadi hilang. Jadi kalau min 1,11 kita beri tanda mutlak, kita jadi berapa nilainya? 1,11. 1,11. Oke. Kalau min 0,43? 0,43. Jadi positif 0,43. 0,54? Tetap positif 0,54. Tetap ya. Dan 1 juga tetap. Oke. Jadi, ya di sini gunanya tanda mutlak itu adalah minnya ini hilang ya. Minnya ini hilang. Lalu setelah itu kalau di rumus setelah kita pakai tanda mutlak kita apakan? Jumlah ya. Kita sigmakan. Jadi 1,11 kita tambah dengan 0,43 tambah 0,54 lalu ditambah 1. Dapat berapa hasilnya? 3,08, Pak. 3,08. Yang lain sama? Sama, Pak. Pak. Oke. Ya. Sigma X kurang X bar yang sudah diberi tanda mutlak atau tanda absolut sama dengan 3,08. Lalu kalau dirumus, setelah kita sigma, lalu kita bagi dengan N. N-nya berapa di situ? 4 ya. 3,08 bagi 4. 0,77. 0,77. Pembulatan ya. 0,77. Tidak pembulatan. Pas ya. 0,77 ya asli. Atau ada embel-embel di belakang. Pas ya 0,77 ya. Pas, Pak. Pas. Oke, artinya apa? Ya artinya deviasi rata-rata IPM di Kabupaten Sumba Timur selama 4 tahun itu dari 2015 sampai 2018 adalah senilai 0,77. Oke? Silakan dicatat dulu. Saya kasih Anda waktu 2 sampai 3 menit ya. Dicatat dulu artinya. Baru saya jelaskan lagi. Ulang. Silakan.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi saya ulangi lagi langkahnya. Kita mulai dari mencari nilai rata-rata terlebih dahulu ya. Ketika nilai rata-ratanya kita sudah dapat, lalu kita kurangkan setiap data kita. Jadi kalau mau data kita banyak ya, kita kurangkan masing-masing data kita itu dengan nilai rata-ratanya. Lalu kita beri tanda absolut ya, beri tanda mutlak. Tujuannya apa ya? Menghilangkan tanda minus ya. Lalu ketika sudah hilang tadi tanda minus-minusnya ini atau tanda negatifnya, lalu kita jumlahkan. Ya, dapat nilai 3,08 ini, lalu kita bagi dengan N kita. Jumlah data kita ada 4, dapat hasil. Ya. Ini juga sama ya, kita akan bisa tahu data kita ini apakah lebih baik atau tidak dengan membandingkan ya, misalnya kita bandingkan IPM Sumba Timur dengan Sumba Barat atau dengan 3 kabupaten lain yang ada di Pulau Sumba, atau kita bisa bandingkan juga IPM di NTT misalnya seperti itu ya. Atau kalau mau ini juga kita juga bisa bandingkan antara Sumba Timur dengan rata-rata NTT. IPM-nya NTT itu seperti apa? Apakah jauh lebih disparsi atau jauh lebih menyimpang data kita atau tidak? Gitu-gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya atau bagian selanjutnya, yaitu variance dan deviasi standar ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya standard deviation atau deviasi standar, atau kita bahas dalam bahasa Indonesianya itu sering disebut dengan simpangan baku ya. Jadi ini salah satu ukuran penyebaran yang di penelitian kalau Anda baca ya, terutama riset yang dasarnya kuantitatif itu deviasi standar ini paling banyak digunakan ya, untuk menjelaskan seberapa besar data kita itu mengalami penyimpangan. Nah, variance dan deviasi standar atau simpangan baku ini ya, itu adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-rata. Jadi seberapa besar ya data kita itu menyimpang. Kemudian yang pertama kita bahas dulu variance. Variance ini atau kalau Indonesia kalau kita mau artikan keberagaman ya. Jadi semakin besar semakin besar nilai varian itu menunjukkan keanekaragaman yang makin tinggi ya di dalam datanya kalian. Tapi varians yang kecil ya menunjukkan keanekaragaman data kalian juga kecil. Nah, varians ini adalah penyimpangan rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Makanya kalian lihat di situ varians itu rumusnya adalah sigma pangkat 2 ya. Itu adalah varians. Nah, konteks ini adalah populasi ya. Karena sedikit ada perbedaan antara kasus populasi dan sampel. Kalau populasi nanti pembaginya itu N. Sedangkan untuk sampel nanti di rumus berikutnya itu N kurang 1. Nanti sebentar kita kasih contoh juga ya pembedanya di mana. Nah, ini rumusnya sama dengan sigma kurang mu dipangkatkan 2 dibagi N. Nah, untuk varians. Terus kalau untuk simpangan bakunya atau deviasi standarnya, Anda tinggal pindah pangkat 2 ini pindah ke ruas sebelah kanan. Kalau pangkat 2 pindah ruas jadi apa? Kalau min kan pindah ruas jadi positif. Positif pindah ruas jadi min. Kalau pangkat 2 pindah ruas jadi apa? Matematika. Jadi akar. Jadi akar. Good. Ya. Jadi kalau kita mau tahu rumus simpangan baku atau deviasi standar, ya tinggal pindahkan pangkat 2 pindah ke sebelah ya jadi akar. Sama, sigma X kurang mu pangkat 2 dibagi N. Jadi sebenarnya rumus untuk simpangan baku ini dengan rumus untuk varians itu pada dasarnya tinggal pindahkan saja datanya sebenarnya. Jadi sekali kita hitung kita bisa dapat nilai variansnya berapa banyak dan nilai simpangan bakunya berapa banyak. Nah,
kita masuk ke soal ya. Ini maknanya masih sama ya. Kalau tadi sigma pangkat 2 itu varians. Kalau sigmanya tidak ada pangkat, sigma saja, di sini artinya deviasi standar atau simpangan baku. Tapi konteks kita adalah sekali lagi populasi ya. Makanya di sini X kurang mu. Kalau sampel kan kita pakai nanti X kurang X bar ya. Lalu dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan N. Nah, anggaplah kita punya data ya, contoh data pertumbuhan ekonomi ini dalam persen kan di Indonesia ya. Anggap ini kita punya data populasi. Kita punya populasi dari tahun 94 sampai 2001. Kita mau lihat bagaimana krisis berdampak sebelum dan setelah, katakanlah seperti itu. Jadi kita punya masukkan sebagai data populasi ya 94 sampai 2001. Oke. Sekarang coba kita menghitungnya ya. Coba kita selesaikan. Nah, kita punya data ini ya dari tahun 94, 95 sampai tahun 2001. Ini pertumbuhan ekonominya 7,5, 8,2, 7,8, 4,9. Sempat minus ya, ini gara-gara krisis ekonomi, minus 13,7, lalu 4,8, 3,5 sampai 3,2. Oke. Nah, berdasarkan rumus, maka kita harus menghitung apa? Kalau X-nya sudah ada, lalu N-nya kita juga sudah punya. Data kita ada 8. 8 tahun ini, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, 8 tahun. Data yang kita tidak punya apa? Kalau dari Rata-rata. Rata-rata. Oke, mu. Nah, sekarang kita bagaimana mencari rata-ratanya? Jumlah Rumusnya? seluruh data, berarti banyak data. Oke, jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data kita. Jumlah nilai dari data kita dibagi dengan jumlah data kita. Oke, di data kita jumlahkan 7,5 ditambah 8,2 ditambah 7,8 terus ya. Jangan lupa ini minus ya, dikurangkan. Lalu dapat hasil berapa kalau kita jumlahkan pertumbuhan ekonomi ini? 26,2 Pak. Berapa? Pelan-pelan. Supaya saya dengar jelas. 26,2 Pak. 26,2 Pak. Oke. Lalu dibagi dengan jumlah data kita. N. 3,275. Oke. Dapat 3,275. Oke, langkah selanjutnya yang Anda hitung adalah di rumus X kurang X bar. Berarti nilai setiap X ini 7,5 kita kurangkan dengan nilai rata-rata 3,275. Lanjut 8,2 juga sama, kita kurangkan dengan 3,275 dan seterusnya. Silahkan. Dapat berapa sudah nih? 7,5 kurang 3, 4,225 Pak. 4,225. Oke, terus. 8,2 kurang 3,275. 78,725. Terus tahun 1996. 4,525 Pak. 4,525. 97. 1,625 Pak. Terus 98. 1,525. Hah?
Minus loh itu. 98. Min 16,975, Pak. Oke. Terus 4,8 kurang 3,275. 1,525. Terus 3,5 kurang 3,275. 0,225. 0,225, Pak. Oke. Terakhir 3,2 kurang 3,275. Dapat berapa? 0,075, Pak. 0, min 5, Pak. ya. Min Min ya. 0,075, Pak. 0, Oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasilnya coba dihitung baik-baik ya untuk hati-hati karena ini nilainya nilai desimal atau nilai pecahan data-data yang sifatnya kontinu itu perlu ketelitian ya kalau kita kerja manual. Oke. Langkah selanjutnya setelah X kurang mu, ini mu ya, Anda ganti, sorry ini X bar. Harusnya ganti simbol mu di sini. X kurang mu, lalu kita apa di rumus? Pangkatkan dengan? Pangkat 2. 2, Pak. Oke, pangkat 2. Jadi semua data ini 4,225 kita pangkatkan 2. 4,925 pangkat 2. Coba Anda hitung di situ. 4,225 pangkat 2 dapat berapa? Halo, dapat berapa? 17,85. Terus 4,925. 24,25. Jangan asal hitung ya, pangkat 2. Lanjut. 4,525. Pangkat 2. 20,47. Lanjut, tahun 97, 1,625 pangkat 2. 2,64. Terus, min 16,975. Min 16,975. 288,15. Terus 1,25. 525. 2,32. Terus lanjut. 0,225 dipangkatkan 2. 0,05. 0,050. Oke. Jangan pembulatan ya, sekali lagi. Jangan dibulatkan. Lanjut. Terakhir, min 0,075 dipangkatkan 2. 0,005. Oke. Ya, ini adalah hasilnya ya setelah dipangkatkan 2. Saya bilang sekali lagi, jangan dibulatkan dulu ya. Ditulis saja sepanjang apa di situ kalkulator, tulis saja supaya pembulatan itu Anda lakukan di hasil akhir saja ya. Karena menyebabkan nanti kayak minggu lalu tuh ya ada pertanyaan kenapa bisa di sini tidak dibulatkan pembulatan itu kan ya. Karena ini datanya data kontinu ya. Jadi jangan pembulatan di tengah proses perhitungan. Terus setelah kita pangkatkan 2 di rumus kita ada tanda sigma. Sigma itu artinya kita jumlahkan seluruh
data kita ini. Jadi 17,8063 ditambah 24,25563 ditambah 20,47563 dan seterusnya sampai Anda tambah 0,005625. Coba Anda jumlahkan. Jangan salah hitung lagi ya. Silakan dijumlahkan. Sudah dapat? Ada yang sudah? Pasti pencet kalkulatornya nih, jangan salah-salah pencet angka. Salah tekan angka, maka hasil akhir juga pasti keliru. Ada yang sudah ketemu? 355,75499, Pak. Berapa Rizka? Berapa Rizka? 355,75499. Oke. Good. 355,755 sekian. Lalu kalau dari rumus kita apakan lagi? Dibagi N. Berarti 355,755 kita bagi dengan jumlah data kita 8. Dapat berapa? 44,469375. Oke. Kita dapat 44,469 seterusnya ya. Ini pembulatan tadi. Ke belakang. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita punya variance tadi. Ya, variance. Jadi kita belum istilahnya kita tidak akarkan dulu, kita hanya baru bagi 355,755 tadi bagi 8 itu adalah atau hasil 44 ini adalah varians atau keberagaman populasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 94 sampai 2001 itu adalah 44,46% ya. Lalu kalau kita akar, maka itu adalah simpangan bakunya. Nah, sekarang coba kita akar. Akar dari 44,46938 dan seterusnya. Coba Anda akarkan. Dapat berapa? Kalau yang tidak ada akar, kita bisa ganti dengan pangkat. Pangkat berapa? Pangkat 2. Jangan pangkat 2. Kita ganti dengan pangkat 0,5 atau pangkat setengah. Ya. Waduh, matematik ini harus belajar lagi ya. 6,66853 dan seterusnya, Pak. Oke, 6,668. Ini adalah simpangan baku ya, populasi dari pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Saya persilahkan Anda untuk mencatatnya. Nah, kalau di sini Anda tanya kenapa bukan pangkat tua, Pak? Kalau Anda pangkat tua berarti tanda akarnya harus hapus. Ini karena tadi tandanya sigma, makanya saya tidak pangkat 2 ya. Makanya di sini ada tanda akar. Nah, tanda akar ini kita pindah ruaskan jadi pangkat 2. Maka di sini dapatlah nilai setelah kita bagi itu senilai 44,46938. Oke. Silakan dicatat ya. Saya kasih waktu Anda 2-3 menit untuk mencatat hasil perhitungan. Jangan salah catat ya, hati-hati. Jangan salah terus. Saya bilang sekali lagi, beri tanda ya, beri di catatan Anda itu jangan hanya mencatat, tapi Anda juga tahu alurnya ya. Pengerjaan itu dari mana saja. Oke? Bisa ini?
Bisa, Pak. Oke. Selamat mencatat. Bisa, Pak. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang coba kita lanjut. Masih sama tentang deviasi standar dan juga varians ini, tapi dalam konteks sampel ya. Pada dasarnya sebenarnya sama. Kalau kita perhatikan, hanya saja kalian lihat di sini fokusnya di sini, ya. Pembaginya itu bukan n lagi, tapi n kurang 1. Nah, memang kalau Anda tanya yang kita sering pakai nanti yang mana? Apakah yang kita pakai itu adalah populasi atau sampel? Nah, kalau pertanyaan Anda seperti itu, jawabannya ya yang sering kita pakai pasti yang sampel. Karena sangat jarang kita meneliti itu dalam konteks populasi. Biasanya kita meneliti itu dalam konteks sampel ya. Kenapa
seperti itu nanti jawabannya ada di metodologi penelitian bisnis ya ketika Anda nanti berada di semester 5. Tapi paling tidak gambaran awal ini menunjukkan bahwa statistik itu ya kenapa sampai ada statistik ya karena sampel. Jadi kita tidak perlu meneliti dalam konteks populasi karena seperti yang sudah saya jelaskan juga ya, bahwa populasi itu kan mahal. Kemudian tidak mungkin kita meneliti dalam konteks yang besar seperti itu, apalagi kita risetnya individu ya. Maka diperbolehkan sekali kita menggunakan sampel. Maka muncullah statistik ya. Jadi kalau Anda tanya varians dan deviasi standar itu kita pakai yang populasi atau sampel, jawabannya pakai yang sampel. Oke, rumusnya sama, hanya saja beda tanda ya. Tadi pakai simbol yang di matematik, kalau ini pakai S. Kalau untuk varians tinggal S pangkat 2, tanda akarnya hilang. Tadi ya di sini akar, kalau kita pindah akarnya ke sebelah kiri, pindah ruas, maka S pangkat 2 akarnya hilang. Seperti itu. Maknanya masih sama aja. Oke, sekarang coba kita kerja untuk data IPM ya, indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumba Timur. Oke, dari data ini yang kita kerjakan apa dulu? Coba. Rata-rata. Rata-rata, oke. Kita jumlahkan. Kalau rata-rata tadi kita sudah ketemu ya. Berapa tadi hasilnya yang di atas? Kita hitung sebelumnya tadi. Kan datanya sama. 65. Berapa? Pelan-pelan. 63,65. 63,65. Oke. Langkah selanjutnya XI kurang X bar. Sama juga ya dengan yang di atas. Tapi tolong Anda tulis ulang kembali. Jadi jangan Anda, karena sudah sama, Anda tulis di bawah situ. Idem dengan yang di atas. Sama dengan yang di atas ya. Tidak boleh begitu. Ya, Anda tulis lagi. Terus dapat hasilnya seperti ini. Tadi yang kedua berapa ya? Aduh, salah. Yang kedua itu min 0,43. Kenapa bisa hilang ya? Min 0,43. 0,43. Oke, sorry. Lalu dipangkatkan 2. Coba sekarang min 1,11 lalu dipangkatkan 2. Dapat hasilnya berapa? Min 1,11 dipangkatkan 2. Kalau deviasi rata-rata tadi menghilangkan minnya pakai tanda mutlak ya. Atau absolut. Kalau di sini menghilangkannya dengan tanda pangkat 2. Ya, dipangkatkan 2. Dapat berapa? 1,2321. Oke, lanjut. Yang kedua tahun 2016. Min 0,43 dipangkatkan 2. 0,1849. Terus 0,54 pangkat 2. 0,2916. Oke, terus 1 pangkat 2. 1. Ya, 1. Oke. Aduh, ini hasilnya keliru juga ini. Sorry ya ini. Apa ini? 0, berapa tadi? 43, Pak. Iya, pangkat 2. 0,1849. 1849. Kenapa tadi tidak berubah ya? Kalau 1,1 tadi berapa? 1,2321. 2321. Kenapa dia hasilnya sama dengan sebelah ya? 0,54 tadi berapa? 0,2916. 2916. Terus terakhir 1. Oke, jumlah. Semoga jumlahnya sama ya. Saya tidak terganti ya.
Jumlahkan. 1,2321 ditambah 0,1849 ditambah 0,2916 ditambah 1. 2,7086. Sama ya ini. Berarti kemarin saya lupa ganti. Sorry ya. Sorry. Oke. Setelah itu dibagi N kurang 1 atau dibagi 3 ya. 4 kurang 1. Berarti 2,7068 dibagi 4 kurang 1. 4 dari jumlah data kita ini ada 4 dan 1 memang dari rumus ya kurang 1. Dapat berapa? 0,9028666, Pak. Loh, Yakin ya? Ini saya beda. 0,950193. Coba hitung baik-baik. 2. Oh, sorry. Ya, lalu di akar. Sorry. Lalu di akar. Nilai yang tadi itu 90 sekian lalu Anda akar. Kita cari simpangan bakunya dulu. Anda akar. Betul? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. 0,950193. Ya, ini adalah simpangan baku. Ya, simpangan baku IPM Kabupaten Sumba Timur adalah 0,95 tadi. Ya. Lalu kalau kita mau cari varians ya tinggal pangkat 2 0,950193 ini kita pangkat 2 atau hasil yang kita sudah bagi tanpa akar tadi ya. Jadi tinggal 0,950 193 kita pangkatkan dengan 2 ya. Dapat berapa di situ? Tadi hasil sebelumnya itu. 0,902866. Ya, ada 667 ya pembulatan kita. Pembulatan. Nah, itu adalah variansnya. Varians atau keberagamannya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya gampang kalau hasil akhir ini ya tinggal kalau kita akarkan ya dapat simpangan baku. Kalau nilainya kita kembali ke pangkat 2 tadi, ya nilainya varians ya. Maknanya masih sama ya, artinya tidak ada yang beda dari yang sebelumnya. Itu menerangkan soal penyimpangan ya, seberapa besar data kita itu menyimpang. Oke, bisa paham ini? bisa, Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu silakan dicatat. Saya kasih waktu Anda 2 sampai 3 menit ya untuk mencatat. Silahkan. Ingat sekali lagi ya, mencatat bukan hanya menulis kembali angkanya, tapi Anda menulis juga langkah-langkahnya. Supaya kalau nanti kerja tugas ketiga minggu depan ya, itu kerja tugas ketiga itu Anda sudah bisa minimal paham prosesnya. Oke. Ya, sembari mencatat yang ada berdua silakan dikasih tahu supaya di absen ya.
Oke. Sudah? Tes. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baiklah, saya ulangi lagi ya cara kerjanya tadi. Pertama, kita cari rata-rata dulu. Lalu setelah kita mencari nilai rata-rata, lalu kita kurangkan dengan setiap data kita dengan rata-ratanya. Lalu setelah itu kita pangkatkan 2 ya. Tadi sama kalau deviasi rata-rata kita pakai absolut ya, pakai tanda mutlak untuk menghilangkan minusnya, ini pakai kuadrat. Lalu setelah itu kita jumlahkan ya. Lalu kita bagi, ingat di sini n kurang 1 ya. Jumlah data kita harus kurangkan dengan 1. Lalu ketika dapat hasil akhir itu sebenarnya kita sudah dapat sampai ke varians. Tapi kalau kita mau ke simpangan baku, mencari nilai simpangan baku, maka kita pakai akar. Diakarkan nilainya dia, maka dapatlah simpangan bakunya. Ya, seperti itu. Kalau kita pangkat 2 lagi, kembali hasilnya ke varians tadi. Ya, seperti itu. Maknanya masih sama ya, mendekati 0 atau semakin kecil nilai varians atau semakin kecil simpangan baku menunjukkan data kita itu tidak menyebar ya, tidak menyebar yang besar. Ya, seperti itu. Nah, cuman hanya saja tadi ya, Anda silakan memilih mau konteksnya Anda pakai range, Anda pakai deviasi rata-rata ataupun Anda pakai varians ataupun simpangan baku, itu tergantung case-nya ya atau kasus yang Anda hadapi. Tapi pada dasarnya ketiga hal tersebut, keempat ya, range, deviasi rata-rata, simpangan baku, dan deviasi standar itu bertujuan untuk mencari atau menilai seberapa besar data kita menyebar. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ada yang ingin Anda tanyakan? Saya persilahkan. Sebelum kelas kita berakhir, masih beberapa menit lagi. Silakan. Silakan. Itu ada yang angkat tangan ini. Ros apa ini? Silakan. Tidak, Pak. Oh, saya pikir tak angkat tangan mau tanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa akhiri kelas kita. Diam juga.